Masih di mute, Pak Dokter? Afwan? Oh iya, siap. Ya, ini ada berapa orang ini teh? Siap, total semua 21, Pak Dokter. Satu Iya. orang sudah izin cahaya. Kemudian ada satu device dipakai oleh berdua suami dan istri, Pak Dokter. Bapak Ubadillah dan Bunda Siti Nur Halimah. Oh iya. Siap. Mana orangnya nih? Nggak muncul, Pak Dokter. Di kamera ya. Coba di Siap. kamera dulu deh, biar ketahuan. Coba di foto, Pak Kohar. Siap. Foto, Dok. Siap. Yuk, ambil posisi kawan-kawan semuanya. Satu, dua, tiga. Cheese. Iya, mantap. Kita share di grup kelas ya, grup mata kuliah. Udah, ya. Siap, udah Dok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, terima kasih. Ini Pak Abdul Qohar Azizi ya, sangat bersemangat untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan semangat ini juga yang menular di teman-teman semua di kelas PAI 3A ya. 3B Dok. Oh, 3B, sorry. Siap. Setelah sekian lama kuliah, eh, baru pertama kali ini masuk di kelas ini. Tentu karena baru, jadi biasanya suka ada kecanggungan karena belum mengenal lebih lanjut gitu ya. Hmm. Jadi kalau boleh saya ingin Anda memperkenalkan diri dulu nih satu persatu. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan sekarang apa gitu. Statusnya sebagai apa. Kalau nomor sepatu sama nomor baju mah nggak usah disebutin ya. Santai aja. Nomor itu Assalamualaikum. Terus kalau boleh saya ingin juga Anda ber, berkomentar selama kuliah di Inhas di 1 tahun ini, sekarang masuk tahun kedua di semester gasal. Eh, apa yang membuat Anda bertahan sampai hari ini? Kemudian kenapa juga Anda mau ngambil S2? Ini juga saya, walaupun Anda bukan semester 1, sudah semester 3, kayaknya tidak harus lagi ditanya. Tapi buat saya itu penting, karena ini menyangkut masalah eh, keberlanjutan dari apa yang sudah Anda lakukan hari ini. Boleh dipandu, Pak Kohar. Mau dari absen dulu, boleh. Dari yang bawah dulu, boleh. Sok. Silahkan. Oke. Siap, Masya Allah. Pertemuan awal kita, Ya. teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bersama Pak Dr. Mulyawan sudah pada mengetahui beliau adalah syuhu dari dosen yang lain. Masya Allah ya. Dan Insya Allah kita akan belajar bersama beliau di materi semester sekarang. Izin perkenalkan dulu terlebih dahulu dari saya pribadi ya. Nanti teman-teman mengikutinya. Masya Allah. Sesuai absensi, boleh ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Qahar Jazi, tempat tanggal lahir Sukabumi 9 Juli 2009. Oh enggak, bukan. 1990 Hmm. ya. Dan alhamdulillah hari ini aktivitas ya marbot sekolah lah ya, marbot madrasah dan setiap hari bersinggungan dengan anak-anak. Alamat di Jalan Cemerlang. Kemudian apa sih alasan? Nah, ini yang suka ya sama beliau tuh. Apa alasan kita masih bertahan di Inhas? Alhamdulillah Allah ditakdirkan bertemu dengan sahabat yang luar biasa Pak Dokter. Kalau bukan mereka yang saling menguatkan kayaknya sudah keluar Pak Dokter. Gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat saudara yang saling menguatkan hati untuk terus kita berjuang bareng-bareng di dunia pendidikan. Dan kenapa alasan S2? Alasan yang paling utama adalah karena sudah lama Pak Dokter tidak ada tantangan dalam hidup ini gitu kan ya. Kayaknya sudah semakin lama juga tidak kepakai nih otak gitu kan ya.
ketemu dengan Pak Dokter kan dulu S1 ya, tapi hari ini S2 kayaknya lebih seru gitu kan ya. Dan Ya. bersyukur banget hari ini dipertemukan kembali. Maka kenapa alasannya ingin Pak Dokter lebih produktif? Yang kedua, ya memang menuntut ilmu mah kewajiban dan mudah-mudahan dengan terbingkai itu semuanya Allah meridhoi sehingga apa yang hari ini sedang dicita-citakan untuk menjemput level doktor, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya robbal alamin. Itu mungkin Pak Dokter. Ya. Berikutnya kita akan bergeser ke Pak Ahmad Salim selaku babeh kami di kelas B. Mangga Pak Ahmad Salim. Atur nuhun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Allah. Nepangkeun Pak Dr. Mulyawan. Ya. Mungkin kenal-kenal awal juga sedikit-sedikit. Eh, saya paling senior di sini. 7 tahun lagi pensiun, Pak. Insya Allah. Karena kudarullah saya harus beberapa kali ikut kuliah seperti ini. Tapi ya gagal terus karena hubungan sulit untuk izin belajar dan sebagainya. Aktivitas sehari-hari saya sebagai pengawas di sekolah dasar. Kemudian juga betah di sini. Kalau saya Pak Dokter dimanapun saya betah insya Allah ya. Ya. Dimanapun saya sekolah betah. Karena prinsip saya itu sambil sekolah tuh saya sambil healing Pak Dokter. Artinya saya healing itulah healing nama-nama wawasan. Jadi kabawa ngorade gitu nya aja barang ABG Yes. mah kita kabawa anom di resep lah gitu. Ya, betul, betul. Kemudian juga mudah-mudahan dengan Pak Dokter ini saya menambah wawasan tentunya bagi saya ilmu itu dari manapun datangnya saya sangat menghargai orang yang memberikan ilmu kepada saya juga. Teman-teman semua tetap semangat dan jangan sampai karena keberagaman dosen yang mengampu setiap mata kuliah pasti kena karakter yang berbeda. Kalau cek kami Pak Dokter ulah berangan lah gitu ya, Betul, sama-sama betul. kita ikuti proses yang akan tentunya kita lalui untuk kebaikan kita bersama karena emas pun bisa lahir emas karena dengan tempaan yang cukup lama Wih. berproses beda dengan batu mah murah ada tinggal nyokel gitu itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Ahmad Salim. Berikutnya kita bergeser ke Pak Asep Suherli dari Cianjur. Boleh Pak Asep Suherli bisa open mic-nya? Aman? Oke. Apabila ada kendala, boleh kita lanjut dulu ke Pak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri Pak Dokter. Perkenalkan nama saya Dini, asal rumah di Cikembar. Riwayat pendidikan S1 itu asal di awalnya STAI Sukabumi. Hmm. Dan untuk sekarang, alhamdulillah eh, berada di menjadi santri di Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Mungkin hanya Oke. itu Pak Dokter. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, Oke. ini Berikutnya belum kita dijawab tuh Pak betul Kohar. belum. Apa alasan kuliah Nah, kenapa bertahan sampai hari ini? Itu belum. betul. Belum Pak Dokter itu, makanya mau diulas. Pak Dini itu belum dua pertanyaan yang utama. Ya, Alasan kuliah S2 dan masih bertahan di kampus Inhas. alasan berkuliah S2 yaitu ingin menambah ilmu dari dunia pendidikan formal karena bagi saya S1 itu tidak cukup. Makanya saya melanjutkan pendidikan ke S2 dan kebetulan S2 yang saya pilih dari berbagai kampus, saya Hmm. tertarik ke Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi. Yang menjadi alasan saya memilih Samsul Ulum yang pertama karena dilihat dari background itu lebih condong ke selain pendidikan juga keagamaannya karena Samsul Ulum itu berbasis dengan kepesantrenan juga. Kemudian selain itu banyak motivasi dari alumni-alumni senior-senior saya yang berasal dari keluaran Inhas. Itu yang menjadi saya masih bertahan pada saat ini, Pak Dokter. Oke. Eh, terima kasih. Sip. Siap. Oke, terima kasih Pak Dini. Pak Asif Siap. Suherli belum
Terkoneksi. Pasif Herli udah aman koneksinya? Boleh? Siap. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Asep Herli. Saya dari Pagelaran, Cianjur Selatan, Pak. Aktivitas sehari-hari mungkin sedikit mengamalkan ilmu yang dimiliki. Berhubung saya S1-nya Hukum Ekonomi Syariah, makanya kalau di pendidikan katanya kurang linear lah. Jadi saya ngambil S2 PAI. Kalau sedikit cerita, sebenarnya sebelum masuk ke sini, kita itu sudah ngambil formulir juga di kampus yang lain, tapi mungkin ini sudah takdir Allah. Dan alhamdulillah saya bertahan di sini dan dipertemukan dengan orang-orang hebat. Dan semoga saya mendapatkan ilmu yang lebih. Mungkin itu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Oke, berikutnya ada Pak Didin setelah Pak Dini tadi. Boleh Pak Didin? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter perkenalkan. Saya Ya. Didin, saya saat ini tinggal di Sukabumi, Kota Magelang, dan kegiatan sehari-hari adalah karyawan swasta. Wih, Eh, malap dong. ya karyawan. Kenapa? Enggak. Lewat. Ya, jadi Kerjanya di mana, tadi Pak? dua pertanyaan ya. Ya, tadi Kerjanya di kan mana? ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah alasan bertahan gitu ya sampai saat ini gitu. Tadi tidak berbeda jauh dengan yang teman-teman sampaikan gitu ya karena teman-teman menguatkan saya untuk terus bertahan di sini gitu ya. Kekeluargaannya juga dapat sehingga kita bisa dapat suasana yang baru gitu selain lingkungan rumah dan lingkungan pekerjaan. Ada lingkungan baru yang mempertahankan saya untuk tetap di sini. Yang kedua adalah kenapa mengambil S2 gitu ya. Jadi karena S1 itu saya dulu ngambil ekonomi manajemen dan itu eh, saya untuk S2 itu kenapa ngambil yang PAI gitu karena mungkin eh, keinginan saya untuk memperdalami agama gitu ya. Dan satu lagi setelah nanti saya memperdalami untuk pendidikan agama Islam, saya ingin mengamalkan untuk apa yang memang sudah saya dapatkan. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, oke. Beliau Next. bos ini Pak Dokter, bos Aqua atau apa gitu Pak Din ya. Beliau bosnya Pak Dokter. Pokari. Oh, Pokari, betul Pak Dokter. Oh, bukan. Amin, amin, amin. Masya Allah. Berikutnya silakan Teh Esa. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Nurhayati. Saya tinggal di Bantar Gadung yang mau ke arah Pelabuhan Ratu. Tahu. Eh, saya S1 saya yaitu di STAI Almasturiah Sukabumi. Ya. Pekerjaan saya sehari-hari yaitu mengajar di PAUD Hidayatus Sibyan. Nah, alasan bertahan di semester 1 sampai sekarang ini yaitu karena saya sudah mulai dan sayang kalau berhenti di tengah jalan. Meskipun berat, saya anggap ini bagian dari proses belajar dan pembentukan diri. Semakin ke sini saya menjadi lebih paham dan mengerti arah dan tujuan saya. Alasan saya masuk S2 yaitu saya mengambil karena ingin menambah ilmu dan ingin menggapai cita-cita saya yang dari dulu dan saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Begitu. Oke. Dan saya juga sudah bertemu sama Bapak di STI Almasturiah Sukabumi Ya. waktu mata kuliah metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan terakhir ketemu jodoh ya Teh? Oh enggak ya. Berikutnya Teh Eis Nur Fatimah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, izin memperkenalkan. Nama saya Eis Nur Fatimah. Tempat tanggal lahir saya di Bogor, 6 April 2002.
untuk saat ini saya mengabdi di Ponpes Sunanul Huda Cikaroya. Oh, iya. S1 saya di STAI Al-Masturiyah sama kayak TSA, PAI juga jurusannya. Dan alasan saya bertahan di S2 di Ulum itu karena ada dukungan dari orang tua juga dan dari keluarga juga ingin meraih cita-cita saya. Apa cita-citanya tuh? Ingin menjadi dosen seperti Bapak. Wih, mantap. Amin, amin, amin. Doanya Win. Bapak. Oke. Oke, terima kasih, Nah, Teis. Oke, siap. Berikutnya kita beralih ke Kak Fadlan. Enggak, Kak? ada gitu? Kak Fadlan, boleh. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah. Izin perkenalkan, nama saya Fadlan Ridwanullah. Tempat tanggal lahir Sukabumi 6 Mei 1999. Alamat di Kampung Cirenghas, RT 3 RW 2, Desa Bencoy, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, arah Sukaraja, Pak Dokter. Alasan saya kenapa saya di Inhas, tentunya Alhamdulillah atas izin Allah, Allah persatukan kami di dalam ikatan kelas atau dengan orang-orang hebat, dengan teman-teman yang sama-sama saling menguatkan. Alhamdulillah karena saya memandang bahwa Inkas itu adalah salah satu universitas ataupun salah satu instansi pendidikan untuk jenjang magister 2 yang mungkin alhamdulillah pada saat ini sangat berkembang sekali gitu. Mudah-mudahan pilihan kami tidak salah dan juga kenapa saya bertahan di Inkas pada saat ini mungkin maju kena mundur kena ya Pak Dokter. Tapi alhamdulillah Allah izinkan gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk bareng dan juga lulus bareng. Amin ya Allah ya Alamin. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Kang Fadlan. Berikutnya kita beralih ke Kang Ilham Maulana. Mangga Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak Dokter, nama saya Ilham Maulana, asal dari Cisaat pada Asih, Gunung Sunda. Sekarang menjadi santri dan berkhidmah di Pondok Pesantren Azainiyah, Nagrog Selabintana. Alasan melanjutkan kuliah S2 yang pertama karena ada dukungan dari orang tua dan keluarga. Kemudian juga termotivasi dengan guru di sini yang semangat dalam bukan hanya mengaji saja tapi juga pada jenjang pendidikan formal. Kemudian kenapa masih bertahan? Karena ada ketertarikan dalam menulis bahwa di era digital berdakwah bukan hanya dengan bersuara saja, tapi bisa dilakukan dengan menulis. Oleh karena itu perlu ditopang dengan ilmu-ilmu pendidikan yang lebih mendalam agar bisa memadukan antara pendidikan pesantren dan pendidikan formal saat ini. Mungkin itu Pak Dokter, terima kasih. Oke, bagus. Siap, hatur nuhun Kang Ilham. Berikutnya Bunda Kurniati udah ready? Kalau belum, boleh kita bergeser dulu ke Teh Mila. Kamila, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan, nama saya Mila Kamila Rahmat. Asal saya, rumah saya di Karangtengah Cibadak. Tapi saat ini saya ngekos di dekat Mandua Kota Sukabumi karena keseharian saya mengajar di Mandua Kota Sukabumi. Alasan saya melanjutkan kuliah S2 karena ingin menambah ilmu dan mumpung anak-anak masih kecil gitu Pak. Jadi belum banyak biaya, mumpung masih bisa sekolah. Eh, Dan kenapa di Inhas? Karena jarak yang terdekat tuh di Inhas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Teh Mila. Salajengna Kang Muhammad Alawi Al-Haddad. Mangga, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Izin warahmatullahi wabarakatuh. memperkenalkan diri Pak Dokter, nama saya Muhammad Alawi Al-Haddad. Saya
lahir di bulan Februari 97. Itu Saya sekarang ada di... wajahnya di full kan Pak, potong itu. Oh, Ya, nah oke. gitu. Sip, Siap. Oke. biar kelihatan kan. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri Balasari sebagai guru sini. Terus kenapa Inhas? Karena ada dorongan dari orang tua, sok S2 di dia, dah Saminawa atau Nas saja. Mm-mm. Itu alasan kenapa masih bertahan, nanggung pas tahun lagi beres, Pak. Kalau berhenti sayang juga sih, udah setengah jalan berhenti gitu. Ya. Gitu ya, itu sih alasan utamanya sambil menambah ilmu juga begitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Alawi. Salah jengna Kang Rohili. Mangga Kang Rohili. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Rohili, asal dari Bekasi. Dulu STA di Samsulum tahun 2007. Yang pertama alasannya memang ya alumni di sini karena ya Samsulum itu cahayanya ilmu, jadi memang insya Allah mudah dengan menuntut di Samsulum ini bakal ilmu yang barokah dan manfaat untuk khairnas anfa'u linnas. Dan selanjutnya mungkin kenapa bertahan? Insya Allah ada guru-guru hebat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Rohili. Berikutnya ada Teh Syaidah Junaidah Al-Bahri. Mangga Teh. Oke Teh. Open mic-nya Teh. Belum muncul Teh suaranya. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen dan teman-teman berkali-kali ya perkenalannya. Perkenalkan nama saya Saidah Junaidah Al-Bahri. Saya salah satu dari gen milenial Pak Dokter, lahir di tahun 1990. Pekerjaan saya ibu rumah tangga dengan 3 putra. Kenapa ke Samsul Ulum? Timingnya pas kali ya Pak Dokter. Setelah full jadi ibu rumah tangga selama 10 tahun, merengek, minta kegiatan aktivitas baru, minta izin sama suami, dan kebetulan di Inhas ada jurusan yang tidak terlalu jauh dengan jurusan saya waktu S1. Saya juga dari Samsul Ulum, ketemu suami di Samsul Ulum, akhirnya pilihannya Samsul Ulum. Dan kenapa bertahan? Sama seperti Kang Alawi, TSA, dan beberapa teman yang lain, sudah saya mulai, harus saya selesaikan. Itu saja sih Prof alasannya, Pak Dokter. Satu nuhun teman-teman, Pak Dokter, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yuk berikutnya kepada Teh Siti Haifa. Mangga Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak Dokter, nama saya Siti Haifa Uzaimah. Tempat tinggal saya di Kampung Cibungur, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Alasan saya ingin kuliah lagi S2 karena dorongan dari keluarga dan orang tua. Lalu saya ingin mengembangkan mengembangkan karir saya di dunia pendidikan. Dan juga alasan saya masih bertahan di semester 3 ini karena ingin menuntaskan apa yang sudah saya mulai. Dan orang tua juga terus mendukung saya untuk masih berkuliah. Dan juga kegiatan sehari-hari saya mengajar di SMP. Terima kasih. Oke. Siap. Nuhun Teh Siti Haifa. Salajengna Bunda Siti Nur Halimah. Sedang perjalanan nih. Mangga Bunda, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan teman-teman lagi di perjalanan. Ya. Nama saya Siti Nur Halimah. S1 saya di IKI Jakarta. Kenapa saya mengambil S2-nya di Samsul Ulum? Karena suami dulu S1-nya di Samsul Ulum. Sebetulnya sih saya inginnya S2-nya sudah daftarnya di IKI Jakarta. Cuman
Saya punya balita 4, Pak Prof. Jadi balita 4, tapi saya kata suami udah harus kuliah ya sudah. Saya samina wa ta'na. Ini ceritanya lagi samina wa ta'na walaupun berat. Ya mudah-mudahan minta doanya dari Pak Prof dan teman-teman. Mungkin sama seperti Kak Aida tadi. Apa yang saya pilih, apa yang saya mulai harus saya tuntaskan. Walaupun memang ujiannya super, tapi insya Allah pasti kita bisa lah. Itu aja mungkin Pak Prof. Oke. Ya, atur nuhun tes 05 salajengna Kang Syarif Hidayatullah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak Dokter. Nama saya Syarif Hidayatullah. Untuk alamat saya tinggal di Balandongan, tapi untuk tinggal sekarang itu di Cibadak. Untuk tempat tanggal lahir Sukabumi 0206 tahun 1992. Saya S1 di STAI Sukabumi, Pak Dokter. Eh, untuk sehari-hari saya guru di SMP SMA Khalifah Boarding School, dagang juga. Eh, Adapun alasan ya masih bertahan kuliah di Inhas itu tentu sama seperti teman-teman yang lain, saling menguatkan dan termotivasi dengan semuanya, terutama Kosma yang senantiasa menyemangati kita semuanya. Juga doa, terutama orang tua, dukungan keluarga, dan ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bertahan rezeki untuk tetap bisa lanjut. Dan kedepannya cita-citanya ya jangka panjangnya mudah-mudahan ya di Khalifah bisa ada sekolah tinggi, insya Allah. Adapun tujuannya, Bismillah, Dokter, lillahi ta'ala, tentu ditambah juga untuk menambah kualitas diri, insya Allah. Mohon bimbingannya dan kemudahannya, Pak Dokter. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Boleh berikutnya Teh Shalwa Elia, mangga Teh Shalwa. Pak izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, saya Shalwa Elia. Kebetulan saya yang tertua kedua setelah Pak Ahmad Salim. Saya lahir 25 Juni 1987, Pak. Alhamdulillah 38 tahun dan pas lulus S1 itu 2010 di UIN Bandung. Dan nggak nyambung Pak, ini S2-nya sama S1. S1 saya dari bahasa Inggris. Kemudian mungkin takdirnya kuliah maksimalkan fungsi otak, dan saya ingat ketika matrik sama Bapak sebetulnya ngariripu mana ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ya, senang dapat teman-teman juga yang support, terus semangat Pak. Alhamdulillah betah sekali. Kemudian kenapa di Inhas? Karena motivasi utama saya adalah ibunda, jadi saya nurut ya di sini, ya udah kuliah di sini. Kemudian keseharian saya Pak, ibu rumah tangga. Ya, mencoba memaksimalkan kembali fungsi otak ya Pak ya, setelah S1 kan 2010, sekarang 2025 kemarin, berarti pas 15 tahun ya. Semoga ilmu-ilmu yang saya dapat dari para dosen, dari teman-teman semua sharing, insya Allah menjadi modal saya menjalani satu takdir ke takdir yang lain. Jadi harus dituntaskan, sudah tidak ada kata untuk menyerah siapa ya, kayaknya gitu. Allah, mohon doanya dan bimbingan selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Teh Shalwa, salajengna Pak Syuku Ubaidillah, Masya Allah, yang ngageges. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, izin saya memperkenalkan diri, saya Ubaidillah. Saya dari Surade atau Jampang Surade, bolehlah. Ujung Kidul, sisi laut. Saya dulu S1 di Samsul Ulun tahun 2010. Kenapa alasan saya mengambil S2 di Samsul Ulum? Yang pertama, saya sudah sangat jatuh cinta dengan Samsul Ulum.
Bukan ke istrinya itu, Dok. Ya, terus lagi kenapa saya bertahan di S2? Saya nemenin istri yang sangat cantik, Pak Dokter. Mohon maaf, takut kalau sendirian nanti ada yang ngambil gitu, Pak Dokter. Oh, Makanya ditemenin. Intinya saya mohon doanya dari dokter, apa dokter, mudah-mudahan saya dan istri dan semuanya mulai saya masuk bareng-bareng dan mudah-mudahan selesai dan lulus bareng-bareng. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih Pak Ubaidillah. Fi amanillah. Berikutnya ada Kak Wisnu sama ini dari Cianjur. Boleh Kak Wisnu open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Kak, perkenalkan nama saya Wisnu Samsul Arifin. Saya tinggal di Cianjur, tepatnya di Cianjur Selatan. Alasan saya kuliah, terutama yaitu ada dukungan dari orang tua dan juga ada dukungan dari guru. Kenapa Samsul Ulum? Nggak tahu kenapa, karena awalnya juga saya tidak di Samsul Ulum. Karena yang sudah dikatakan tadi sama Pak Asep, kita itu udah isi formulir di kampus lain, tapi mungkin qadarullah saya harus di Samsul Ulum ya sampai hari ini alhamdulillah saya masih menetap di Samsul Ulum. Kenapa masih bertahan kalau anclom Pak tanggung sekap dari keseharian saya mungkin mengabdi di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cianjur Pagelaran. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Dokter, jumlah total kita 22 orang. Satu orangnya, 21 orang Pak Dokter. Karena mohon izin Pak Dede Irfan, qadarullah, nggak lanjut informasi dari kampus. Dan Teh Cahaya izin beliau sedang safari dakwah, jadi nggak bisa masuk. Dan Bunda Kurniati mohon izin beliau sudah masuk dari pagi, tapi qadarullah barusan ada tamu. Mungkin di sesi perkenalan sudah semuanya Pak Dokter. Kembali ke Pak Dokter. Kami persilahkan. Ya, oke, terima kasih sudah menyampaikan gambaran perkenalan ya untuk Anda semua. Walaupun memang ada yang beberapa tidak bisa memperkenalkan diri karena satu dan lain hal. Eh, Sebagai gambaran saja, Anda harus sudah siap-siap kecewa ya. Kalau semua ekspektasi yang Anda cita-citakan itu ternyata belum kesampaian. Kalau yang dilakukan belum sesuai dengan usahanya. Artinya, kalau saya masih percaya keberhasilan itu selain dengan doa, oleh kita ranahnya ranah ikhtiar. Jangan-jangan problem ketidaktercapaian apa yang selama ini dicita-citakan itu karena kurang kesungguhan saja untuk meraihnya. Dan S2 ini salah satu capaian yang harus dituntaskan. Jangan sampai di perjalanan mundur, di perjalanan cuti. Dan ini perlu disampaikan karena semester 3 ini semester rawan ya. Semester rawan. Apalagi kalau, nah ini mungkin juga sedikit koreksi ya. Eh, Bisakah kita lebih memperkuat motivasi intrinsik yang terdapat dalam diri kita? Tidak kemudian memperbesar motivasi ekstrinsik. Apa maksudnya? Motivasi ekstrinsik itu ya motivasi yang datangnya dari luar diri kita. Kalau motivasi intrinsiknya lemah, maka ketika dorongan ekstrinsiknya tinggi, maka akan larut dalam ketidak apa eh, ke ekstrinsikannya itu bakal mengarah ke sana. Sehingga orang suka berhitung. Ah, yang naon rajin-rajin si anu santai. Itu kan bagian dari cara berpikir bahwa
dirinya dipengaruhi oleh terlalu besar orang lain. Dan ini penting untuk disampaikan. Karena nanti jangan sampai terkadang terjadi kasus di mana mahasiswa ketika bercengkrama dengan kawannya merasa diri ada teman gitu ketika dia telat ngerjakan tugas. Merasa ada teman kalau pada saat yang sama tidak kuliah gitu. Nah, itu kan Anda jadi memvalidasi diri untuk sama dengan orang lain gitu. Makanya kalau saya boleh menyampaikan pesan pada Anda, cobalah lebih menguatkan eh, motivasi intrinsiknya. Jangan sebaliknya, ekstrinsiknya yang menguasai Anda. Contoh, ketika satu teman, satu kelas semuanya berbeda dengan Anda, apa kemudian Anda masih ikut teman Anda atau memang Anda tetap pada keyakinan kebenaran yang Anda pegang? Itu tergantung motivasinya. Contoh nih, ada cerita, duh kuliah di kieu teh, cuti ah. Orangnya kepikiran sarua jeung maneh bieu. Tuh kan, semula itu. Yang begitu tuh membuat otak kita tidak pernah fokus terhadap tujuan kita. Karena kita merasa, ternyata pikiran saya yang seperti itu ada juga loh yang sama gitu. Nah, itu kan jadi jangan memvalidasi aktivitas diri dengan melihat orang lain. Tuh. Jadi Anda harus punya eh, nilai dan kepercayaan diri sendiri. Gitu. Itu sebagai prolog saja ya, prolog. Kenapa saya sebut prolog? Karena kita akan masuk pada RPS di materi paradigma baru pendidikan agama Islam. Eh, Kalau boleh saya share screen. Oke, sudah tampil? Baru, baru. Nah, kita lihat satu persatu ya. Pertama terkait deskripsi mata kuliah. Apa itu paradigma baru pendidikan agama Islam? Ini ada tujuannya. Tujuannya adalah pertama, bahwa dia akan memperkenalkan pemahaman mahasiswa mengenai paradigma pendidikan agama Islam. Termasuk juga mengembangkan pemahamannya. Di sini ada penjelasan. Tapi syaratnya dia harus relevan dengan dan dengan tantangan dan dinamika global satunya. Jadi kalau Anda yang belum masuk pada kategori apa orang yang belajar sungguh-sungguh, belum ya, maksudnya belum terkategori itu, maka biasanya dia akan abai dengan tantangan dan juga dinamika global yang terjadi di luar sana. Karena dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri saat ini. Gitu. Sementara mata kuliah ini menuntut Anda berpikir tidak hanya pada aspek lokal, tidak berpikir hanya sebatas aspek apa regional, tapi harus global. Gitu. Nah, dengan mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari teori-teori pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman hari ini yang background-nya S1 ekonomi, S1 apa tadi itu ekonomi, bahasa Inggris, kemudian yang lain-lainnya harus bersiap bahwa Anda akan belajar tentang teori-teori pendidikan agama Islam dan juga keilmuan yang lain tentunya. Sehingga mata kuliah ini itu diharapkan menekankan pada pengembangan keterampilan dan memecahkan masalah pendidikan agama Islam. Yang logis tapi yang kritis dan kreatif. Dan ini ada capaian akhirnya. Serta melakukan penelitian ilmiah yang dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih baik. Eh, saya harus mengatakan bahwa ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Mata kuliah ini tuh tuntutannya gede, paradigma baru,
Paradigma itu apa sih? Paradigma itu adalah kerangka berpikir yang diperkenalkan oleh seorang ya filosof namanya Thomas Kuhn. Bicara tentang apa? Tentang yang namanya paradigma. Orang kayaknya kalau dalam dunia sosial lain, paradigma itu nama lainnya adalah mungkin sudut pandang gitu, atau mungkin juga yang lain. Saya mau izin di sini akan dulu ya sebentar. Siap, Dok. Gak Oke, nyaman juga nih saya mulai. siap. Ya, bentar. Oke, Paling 3 menitan ya. siap, Pak Dokter. Azannya zuhur dulu. Lanjut, silakan ditutup mic-nya. Bentar. Bapak Ibu, kalau melihat bagian terakhir dari deskripsi mata kuliah ini, ada tulisan serta melakukan penelitian ilmiah yang dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih baik. Jadi ada penelitian ilmiahnya. Dan penelitian ilmiahnya itu juga ditulis dan dipublikasikan. Ini yang paling harus dilakukan oleh mahasiswa pasca itu adalah publikasi. Ya, kalau tidak publikasi, ya Anda sebetulnya sudah menggali kubur sendiri. Gitu. Kita lanjut nanti. Materi-materi kita di pertemuan dari pertama sampai dengan 16 nanti, itu adalah ini. Ini pertemuan pertama bagian saya, yaitu pengenalan paradigma baru dalam pendidikan agama Islam. Ada 16 kali tuntutan. Ada 16 kali materi yang akan disampaikan dalam setiap kali pertemuannya. Dan di minggu depan sudah tampil kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Tapi kita punya teknik loh sekarang buat melakukan presentasinya. Yaitu, jika kelompok 1 yang jadi apa sebutnya paparan atau present, maka kelompok 2 dia harus menjadi moderator. Kelompok 3 itu menjadi penanya wajib. Sementara kelompok 4 sampai dengan 10 itu nanti akan menjadi penanya sunat, gitu bahasanya.
Boleh bertanya, boleh tidak. Tapi kalau pada saat presentasi, dia wajib hadir. Tidak boleh tidak hadir. Kalau tidak hadir, ya berarti dia tidak dapat nilai presentasi. Yang kedua, diperlukan tempat khusus, atau maksudnya ruang khusus dalam waktu Anda untuk meluangkan waktu menulis. Karena kalau tidak, ya ketinggalan, Pak. Ya. Mulai kelompok satu di sini. Kelompok satu. Tadi ada berapa orang nih gitu? Siap 21, Dok. 21 ya. Ini kelompok satu. 21 orang. Nah, 21 itu berarti ada yang kelompok. Jadi kita bagi menjadi 11 kelompok saja. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Penampilannya. Tapi tulisannya berbeda. Maksudnya, tulisannya tiap orang nulis. Jadi kalau misal si A dan si B ke bagian kelompok satu, maka si A nulis sendiri temanya, si B nulis juga temanya. Jadi tidak sama. Jadi untuk yuk, duaan artikelnya hiji, enggak. Kalau 2 orang, artikel 2. Itu. Gimana caranya supaya bisa nulis? Terus belajar. Kalau tidak belajar, nggak bakal bisa. Nah, problematika di kita adalah kita kadang-kadang suka menolak ingin bisa. Caranya? Ketika tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya. Ini problem. Ya, ini problem. Kita lanjut dulu ya. Ini kelompok satu nih. Berarti 2 orang. 2. Kemudian, ini adalah kelompok 2. 2 orang. Walaupun 2 orang, tetap mengerjakan masing-masing. Jadi nanti artikelnya 2. Ini kelompok 3. Nih. Nanti kita akan kasih tahu isi rundown ini apa aja. Nanti kita kasih tahu. Sekarang dulu. Kelompok 4. 2. Tuh. Dan seterusnya sampai dengan kelompok 11. Nah, karena 21, berarti nomor 11, 1 orang saja. Gitu. Nah, ketika kelompok 1 tampil nih minggu depan, maka kelompok 2 ini menjadi moderator. Moderator. Dan moderatornya wajib datang. Gimana kalau ada 2 orang moderatornya? Enggak apa-apa. Pokoknya 2 orang kudu nyukseskeun acara. Ya. Lalu kelompok 3, dia menjadi penanya wajib. Wajib nanya. Wajib menyampaikan hal-hal yang kira-kira penting dari paparan yang disampaikan oleh Dito. Apa dari Kemudian kelompok 4 itu menjadi penanya sunat. Penanya sunat dan penanya wajib itu juga ditambah juga dengan yang memberikan komentar, yang memberikan penanya sunat, yang memberikan komentar, memberikan second opinion, second opinion terhadap jawaban-jawaban dari narasumber. Jadi dalam satu penampilan ada 4 kelompok yang bekerja. Dan itu akan terus bergulir. Ketika minggu depannya kelompok 2 yang tampil, maka kelompok 3 jadi moderator, kelompok 4 jadi penanya wajib, kelompok 5 penanya sunnah, termasuk seluruh mahasiswa. Kenapa ini terjadi? Karena sudah bertahun-tahun saya mengelola pasca kuliah online.
Kekurangannya adalah ketika tidak ketika tidak ada mahasiswa yang secara responsif, gitu ya, secara responsif Gitu. untuk bertanya, untuk menanggapi, untuk berkomentar, untuk menganalisis, bahkan untuk mendebat. Karena merasa kenaon nanya oge dan ayam nanya iya batur. Kenaon nanya data penting. Kalau itu yang terjadi, kan repot. Jadi kita kuliah Zoom-nya bakal jempling. Bakal kata, Pak, tidak ada pertanyaan, jadi sekarang lanjut aja oleh Bapak. Langsung mulai itu penyakit. Yang itu terjadi makanya setiap orang di setiap kelompok wajib aware dengan tugasnya. Nah, karena kebetulan sekarang itu pertemuan pertama, maka saya hanya menyampaikan pertama sesi perkenalan, yang kedua penyampaian materi awal tentang pengenalan paradigma baru dalam pendidikan agama Islam. Tapi minggu depan kelompok 1 harus sudah siap tampil dengan judul teori pendidikan agama Islam. Tapi ada tapinya nih. Ya, ada tapinya. Kelompok 2 sampai dengan 11 pun harus sudah selesai materi nulisnya minggu depan. Apa saja materi yang harus disiapkan? Yang pertama adalah file Word untuk artikelnya. Yang kedua, file PPT untuk presentasi. Ya, jadi harus ada apa? Buku, ada PPT. Dan itu berkelanjutan terus sampai dengan terakhir. Jadi pokoknya lamun penampilnya kelompok 2, kelompok 3 moderator, kelompok 4 penanya wajib, kelompok 5 penanya sunnah. Dan tidak boleh diwakilkan, harus yang bersangkutan hadir. Dan setelah menyampaikan dalam bentuk lisan di Zoom, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan tulisan dari pertanyaan itu kepada pemateri. Ini buat kelompok berapa? Kalau tampil kelompok 1, maka moderator itu jadi kelompok 2. Kelompok 2-nya moderator, kelompok 3-nya penanya wajib. Di luar penanya wajib, maka dia boleh bertanya, boleh mendebat. Dan itu kita hitung ada poinnya. Saya mau main poin sekarang. Kenapa sababnya pengalaman ngajar di kelas S2 itu nggak gampang. Ke kuliah tatap muka, ketika Zoom, dia ada. Bahkan mengerjakan yang lain. Ketika offline, baru ketahuan. Oh, geningan. Kia kondisinya teh. Tuh, kan? Itu pentingnya kenapa harus hybrid itu. Makanya kalau saya boleh menyampaikan kepada Anda semua nih, pastikan tidak ada agenda sakit dalam perkuliahan Anda. Pokoknya niatnya kudu sehat. Ulah ya pertanyaan kita. Pak lamun sakit kumaha? Nah, itu teh sarua jeung sudah merencanakan hayang sakit. Gitu. Karena Schedule kan. ulah aya babacaan. Pak gimana kalau sakit? Pak gimana kalau saya ke rumah sakit? Pak gimana kalau saya celaka? Tak ulah babacaan gitu, Pak. Pokoknya badan harus sehat, pikiran harus cerdas, dan selalu positive thinking. Ya. Dan saya dalam setiap sesi perkuliahan pasti akan menyampaikan dan menampilkan tutorial-tutorial tertentu dalam hal menulis. Gitu. Nah, mudah-mudahan tidak jadi berat karena capaian dari kuliah itu seperti halnya dalam saya share lagi dalam apa ini? Dalam RPS. Nanti saya kirim RPS-nya kalau sudah lengkap semuanya kepada Anda. Ini nanti akan ada di breakdown satu persatu. Teori pendidikan Islam itu ngebahas non wae sih, gitu ya. Kemudian harus berapa kata dan lain-lain. Nah, saya akan minta Anda untuk membuat berdasarkan, nah saya mungkin karena saya punya, saya lagi ngelola jurnal sendiri, jadi Anda menulisnya itu di jurnal ini.
Maksudnya menulisnya menggunakan template. Ya, template. Template itu cetakan. Jurnal epistemi. Dari mana lihatnya? Anda bisa klik ini, jurnal template. Nanti akan masuk Google Drive. Tugas Anda, download file Word-nya. Nih, file Word ini. Ini template. Kalau saya klik 2 kali, maka dia akan download. Nih, ngedownload. Ketika download, maka di tempat itu Anda nulis. Di situ sudah ada prompt-nya dalam bentuk author guidelines. Nih, judul artikel huruf Kambria 16, tebal, kapital, rata tengah, maksimal 14 kata. Nama penulis 2, penulis 3. Abstrak, isinya apa saja? Nih, nih. Kemudian ini keywordnya, ini abstraknya, kemudian ini kata kuncinya. Jumlahnya berapa kata? Totalnya minimal 5.000 kata, maksimal 6.000 kata. Jadi hitungannya bukan halaman ya, tapi jumlah kata. 5.000? Wih, banyak dong. Enggak, insya Allah enggak. Terlalu sedikit sebetulnya. Lebih baiknya buku sebetulnya. Tapi kalau untuk ini, Anda hanya diminta membuat 5.000 kata saja. Itu pun sudah termasuk referensi dan judul, abstrak, dan lain-lain. Itu sudah bentuk kadut. Jadi nanti pada saat presentasi kuliah, Anda itu menyiapkan pertama file Word artikelnya, yang kedua file PPT yang dijadikan presentasi. Pakak karek ge bieu atuh asup isukan minggu hareup geus tugas deui kumaha teh. Nah, pasti. Asli, Pak. Nah, jadi orang teh jadi kaget ya gitu cenah naon geus tugas deui weureu sugan gitu cenah atau mabok sugan gitu. Nah, biasa biasa. Lamun budak leutik arek dilepas susuna biasana sok murang maring. Ya, bener tuh. Ya. Tekaop budak imunisasi diberi imunisasi pasti hareeng. Parang. Reeng pisan, Pak. Jadi saya anggap Anda sedang hareeng pararanas. Gitu. Imunisasi ya. Sebagai imunisasi. Iya, iya, iya. Imunisasi banyak kudu siap atuh kumaha sih. Banyak kondisi hayang cager-cager wae, bari sebenarnya mah bakal tidak cageran sebenarnya mah. Lamun awak teu diimunan gitu. Nah, sekarang ya Anda sedang diberikan sebuah Imunisasi. apa ya, sebuah kebiasaan yang tidak biasa. Karena biasa nama kan punten ya, wallahu alam ya, mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Anda terlalu nyaman kuliah, tara aya tugas, dosenna tara ngageureuh-geureuh tugas, contohnya. Santai we gitu kuliah teh aman. Komo lamun dina Zoom teh bisa sambil sare gitu tanya. Pas dicek teh ku dosenna, nah ieu teh masih kene on cetek gitunya. Halo, 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 tengah jawab udah di unmute gitu, di mute. Ternyata kasarean gitu teh. Kamu kuliah penting dah kamu? Ya, itu sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Jadi makanya kalau saya pengen kuliah tuh on kamera, ya, on kamera. Dalamun kuliah tatap muka game kan itu di karunganku hidung berenangnya supaya teka tempo kan. Gitu. Jadi tidak ada bedanya kuliah online dengan kuliah offline hakikatnya. Ini hanya persoalan media saja. Tinggal bagaimana kita bisa secara proporsional menempatkan diri sebenarnya. Nih, saya kasih tahu ya. Ini mudah-mudahan jadi hal baru buat Anda, tapi mudah-mudahan tidak juga sih. Saya bingung nyebutnya hal baru atau bukan. Saya menganalisis ketika beres COVID sampai dengan hari ini. Kenapa mahasiswa pasca sarjana Inhas itu kalau kuliah online relatif, saya bilang relatif ya. Yep. Relatif kurang begitu serius.
Rata-ratanya, saya tidak menafikan yang serius ya. Ini rata-ratanya. Kenapa? Ternyata saya melihat ada hal yang sangat krusial memahami konteks kuliah online. Pertama, mahasiswa tidak menganggap kuliah online itu kuliah, tapi menjadi pengganti kuliah. Nah, ini yang jadi repot, Pak. Kalau cara pikirnya sudah begitu, maka dia akan menganggap ini tidak terlalu penting untuk diikuti. Jadi artinya nanti bisa jadi dosen anu keur ngacablak kieu teh dianggapnya radio butut, Pak. Dan Anda menjadi pendengar. Kita tidak bermaksud untuk jadi radio butut. Maksud radio bututnya ngomong gitu aja ngacablak gitu supaya mendengarkan. Bukan itu, Pak. Saya berikan tips ada 5 bagaimana Anda bisa kuliah online itu bisa sukses. Kenapa? Kuliah Zoom supaya sukses. Sukses dalam artian tujuan tercapai. Yang pertama, pastikan Anda terkoneksi internet dengan kuat. Bukan pakai handphone, tapi pakai Laptop. laptop. Bukan tidak boleh pakai HP, tapi beda antara Anda menggunakan laptop dengan menggunakan handphone. Yang kedua, pakai headset, Pak. Pakai headset. Apalagi kalau Anda ada di ruangan terbuka. Supaya posisi telinga Anda konsentrasi mendengarkan dan menyimak apa yang terjadi pada saat Zoom itu, maka sebaiknya posisikan Anda harus pakai headset. Yang ketiga, itu Anda harus on kamera, Pak. Kenapa? Kalau on kamera, Anda relatif akan merasa saya serius, saya diawasi. Fokus. Itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, Pak. Ini luar biasa sebenarnya. On kamera. Kalau sekali-kali off, boleh nggak? Boleh ke saya ke toilet dulu, boleh lah gitu. Makanya laptopnya dibawa ke toilet, nggak usah lah, ya gitu. Terus, nah ini yang keempat, pastikan Anda membawa catatan atau menulis hal-hal yang penting yang disampaikan pada saat sesi itu. Artinya, ketika telinga Anda berkonsentrasi menyimak sambil mata Anda melihat layar, maka ketika ada kata-kata ataupun juga kalimat ataupun juga quote tertentu yang menurut Anda menarik dan Anda bisa jadikan itu sebagai bahan Anda kelak kalau misalkan menyampaikan materi yang sama, maka Anda menuangkan itu dalam gagasan-gagasan Anda lewat tulisan dan langsung real time waktu itu. Dan yang kelima, jauhkan handphone dari tangan Anda. Karena biasanya kalau pakai laptop terus pakai handphone, fokusnya bukan ke laptop tapi ke handphonenya, Pak. Kaburukannya kuliah teh ngechat, jawab WA, ataupun juga Facebookan, atau mungkin Hore, atau apapun. Nah, itu kan keliru, Pak. Ini dalam posisi menurut saya penting, ya. Jadi jauhkan apa diri Anda dengan handphone. Kalau perlu silent dulu, Pak, HP-nya. Ada sebetulnya yang keenam nih, dan ini tidak apa, tidak lebih penting ya, artinya penting banget. Kuliahnya sambil duduk, Pak. Kuliah mengikuti kuliah online-nya sambil duduk. Kenapa? Karena kalau kuliahnya sambil bukan duduk, duduk teh maksudnya untuk gogoleran, untuk ke jalan-jalan, untuk bari lempang, dan lain-lain. Tingkat konsentrasi Anda akan buyar. Dan yang ketujuh, jadi apa sebenarnya Mas? Hindari mengikuti Zoom dalam posisi tidak dalam keadaan siap kuliah. Ini penting, penting. Ini saya hanya mengingatkan saya saja. Saya sekarang tidak berani untuk kuliah kalau saya tidak siap kuliah. Ketidaksiapan kuliah ketika online itu apa? Salah satunya adalah saya ada di ruangan, saya duduk, saya menghadap laptop,
saya menyiapkan materi, saya paparan. Itu buat saya kesiapan. Kalau hanya pada saat yang sama saya berkegiatan, lalu saya minta Anda untuk ikut tetap Zoom, dan saya tidak siap paparan karena mungkin di waktu yang sama saya juga sibuk, saya mungkin akan lebih baik bilang begini, boleh nggak waktunya kita geser ke hari yang lain, biar saya bisa konsentrasi ketika kuliah. Paling saya akan meminta itu. Ya, nanti kan namanya manusia ya, ada juga kadang kesibukan yang memaksa dia untuk tidak bisa hadir. Dan buat saya itu harus disampaikan minimal 2-3 hari sebelumnya. Gitu. Nah, kalau kebetulan kuliahnya online, Pak, Bu, maka posisi Anda sebenarnya posisi yang sangat diuntungkan kalau buat saya. Apa posisi diuntungkannya? Diuntungkannya adalah mungkin yang jauh Anda tidak ngongkos, tah. Gitu. Tapi jangan lupa, tantangan kuliah poe Sabtu teh lain saeutik masalahnya. Percaya atau tidak, anu hajatan poe Sabtu, Pak. Nu kawinan poe Sabtu, anu family gathering poe Sabtu, Pak. Itu Sabtu teh jadwal bukan efektif buat kuliah. Nah, maksud saya, Bapak Ibu, beranikah Anda untuk selama 2 tahun ke depan, jadwal Sabtu itu ya jadwal Anda karena kuliah, bukan yang lain. Itu hanya pikiran saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir lebih dewasa menghadapi kendala-kendala teknis. Karena apa? Pengalaman berkuliah itu pengalaman yang saya pikir tidak akan bisa datang 2 kali. Tidak akan. Kemudian yang kedua, pengalaman kuliah Anda yang terbaik pada saat Anda berkuliah, pengalaman yang Anda dapatkan, itu hakikatnya adalah kompensasi dari, ini buat yang lama-lama ya, kompensasi dari penyesalan bahwa dulu ketika fresh graduate gak langsung bisa masuk. Berarti kita sedang membayar buying time gitu Pak, membayar waktu untuk sesuatu yang kita sudah tinggalkan sebelumnya. Berarti kita coba untuk isi buying time hari ini semaksimal mungkin biar tidak terjadi lagi penyesalan. Kan beren ideal nama kia idealnya ya. Beres ayeuna SCG, ter langsung S2, beres S2 langsung S3. Cari tanah, itu ideal. Tapi faktanya SCG tahun 2005, kuliah dari 2025, 20 tahun teh Pak. Kan 20 tahun teh lain waktu sakedeung teh. Sudah banyak berubah dunia deh Pak. Presiden ini sudah 3 kali orang teh gitu. Tapi kalau cara berpikir kita masih cara-cara lama untuk menyelesaikan hal-hal baru, ya nggak bakalan bisa. Bahkan mungkin saya harus cerita pada Anda. Saya yang kuliah S3 tahun terakhir 2012 saja, terakhir 2012 saya kuliah, sidang 2013 tanggal 8 Januari, dengan segala perkembangannya hari ini, itu tidak sama dengan dulu seperti saya kuliah. Jadi kalau misal saya tidak banyak belajar hal-hal baru, saya mencoba untuk depend dengan apa yang sudah saya pelajari dan sudah saya kuasai, ya saya ada di zona kampret, Pak. Di kampret zone namanya. Karena enggan untuk berubah. Nah, maksud saya, Bapak Ibu, mumpung hari ini saya di pertemuan pertama dengan Anda, enak kan kuliahnya ke tatap muka, Pak. Ke tatap maya. Zoom. Saya berdoa, baru berdoa ya. Mudah-mudahan pada saat kuliahnya tatap muka, Anda manfaatkan betul tatap muka itu untuk memaksakan hadir pada kondisi dan situasi apa. Bapak Ibu, tantangan, godaan, hambatan, rintangan, cobaan, dan lain-lainnya itu selalu muncul, mewujud dalam berbagai aktivitas, Pak. Dan setan pinter, Pak. Karena memang setan anu ngagoda orang S2 mah, setan geus jadi magister, Pak.
Ya. Jadi setan magister itu ingin menggoda gimana caranya Anda itu nggak benar kuliah. Kenapa? Karena kalau manusia ada yang benar kuliahnya, maka konsekuensinya tiga, Pak. Satu, amal perbuatannya dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertambah umat Muhammad yang berilmu, Pak. Dan itu paling ditakuti, Pak. Paling ditakuti. Konon kabarnya Nabi pernah melihat ada seorang setan yang dia maju mundur mau masuk masjid. Itu hanya gara-gara di masjid ada orang sholat, di masjid ada orang tidur. Ternyata setan hanya mengganggu orang yang lagi sholat, tapi nggak bisa gangguin orang yang lagi tidur. Ya ceritanya konon begini, Nabi nanya, kenapa engkau tidak menggoda orang yang tidur? Kan orang yang tidur lebih gampang di apa? Di digodanya daripada orang yang sedang sholat. Kata dia, kata setannya, ya orang yang sholat mah nggak pakai ilmu, itu yang tidur mah pakai ilmu. Berarti ya kita berharap bukan nambah ijazah sebetulnya yang kita harapkan, tapi juga bertambah pengetahuannya. Nah, yang ketiga, yang dipastikan setan kenapa kemudian sangat benci kepada orang yang menuntut ilmu adalah tadi yang pertama, eh, dia beramal dengan ilmunya, itu yang pertama. Yang kedua, bertambahnya umat Muhammad yang memiliki keilmuan, memiliki ilmu. Dan yang ketiga adalah bertambahnya orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, Pak. Bertambah lagi orang, karena apa? Berilmu. Di samping beriman tentunya. Ya, ayatnya pasti Anda hafal sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan nggak gampang diangkat derajat oleh Allah itu. Tapi orang yang berilmu, asal dia beriman, pasti diangkat, Pak. Dan setan nggak mau ada orang-orang ya, ada umat Muhammad, ada Bani Adam yang menambah dirinya ke surga. Padahal setan lagi punya planning, goal settingnya itu, Pak, sampai akhirat. Itu adalah gimana sebanyak-banyaknya Bani Adam itu masuk neraka. Ya, kita berdoa, Pak, dengan ilmu yang kita miliki, bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi harus lebih mendekatkan daripada Allah. Setidaknya dalam konteks kuliah, kita membayar waktu yang kita sudah pernah hilangkan karena dengan berbagai kebutuhan dan aktivitas, untuk kita isi dengan semaksimal mungkin pada saat kita kuliah sekarang. Apalagi tadi saya mendengar berkali-kali di antara Anda bilang ketika kuliah S2 ini kenapa sampai ini bertahan dan lain-lain. Saya ingin mengatakan saja Bapak Ibu, mata kuliah saya itu mata kuliah yang mungkin buat Anda baru. Karena buat saya juga ini artinya gini, nama mata kuliahnya baru Pak, tapi substansinya nggak baru sebenarnya. Paradigma baru pendidikan agama Islam. Apa yang membuat dia baru? Pemahamannya kah? Metodenya kah? Atau temuan apa lagi yang dia baru? Nah itu belum kita bahas Pak. Nah, mungkin kalau boleh saya undur waktunya. Ini juga Pak Kohar bisa nanti sampaikan ke teman-teman. Mungkin dengan berbagai pertimbangan saya minta untuk minggu depan itu masih paparan saya tentang kuliah ini. Baru minggu yang akan datangnya lagi Anda harus sudah menulis apa? Sudah mengumpulkan tugasnya. Nanti saya akan coba Alhamdulillah. bantu tulis si A, si B, si C-nya oleh saya sendiri bukan sama PJ. Kenapa? Biar tidak ada yang protes. Ya, biar tidak ada protes. Kurang sih orang pakai kelompok hiji, kan orang teh yang nah, itu. Karena kita coba untuk memaksimalkan perkuliahan ini secara tertib. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menghargai proses ini kalau bukan kita. Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bisa menghargai. Anda mau menghargai apa dengan proses kita? Mau Anda eh, bilang macam-macam gitu, ABCD-nya? Ya enggak lah. Kita sedang membangun eh, apa? Sebuah tradisi yang baik dengan selalu menjaga waktu tepat jam 11 kita selesaikan nanti pukul 12.30 contohnya sebagai waktu yang sangat mepet. Pertemuan pertama bagi saya adalah pertemuan yang harus memberikan dampak dan imbas yang baik agar Anda tahu bahwa
mata kuliah ini ada efeknya Pak terhadap yang harus Anda lakukan. Anda harus riset Pak. Anda harus bisa nulis. Dan saya akan paksa Anda untuk menulis dan riset. Riset dan menulis. Dan ketiganya adalah publikasi. Kenapa penting Bapak Ibu? Ini sebagai ilustrasi saja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan eh, Anda Anda bisa memaklumi apa yang saya sampaikan. Eh, Bentar. Siapa itu kemarin teh si Uci. Ini bentar. Sebentar lagi selesai. 0731. 0731. Ini. Saya share screen Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya juga perlu memperkenalkan diri. Karena kalau kenal sendirian kan tidak asik Pak ya. Oke, ini Bapak Ibu. Ini saya, nama, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir nggak ada ya? Oh, bagus. Ada di sini nih. Ini Pak. Nah ini tuh nomor tempat tuh tanggal bulan tahun lahir saya. Tanggal 7 bulan 5 77. Ini nih. Masya Allah. Jadi punya nomor memang semuanya belakangnya 7577 tuh ya. Tuh. Kemudian ini riwayat pendidikan S1, S2, S3 di S1, S2 di Bandung, S3, S2 juga di Jakarta pernah, S3-nya di Bandung. Itu. Ini pekerjaan dari guru dunia, pernah jadi guru sanawiyah, guru aliyah juga. Di Samsul Ulum itu dari tahun 2001, Pak. Zaman Prof. Dedi ketika jadi ketua STAI-nya dulu almarhum. Kemudian berproses dari mulai jadi dosen, jadi pengawas, kepala SMK, di dosen juga dari pernah di Balitbang Diklat Kementerian Agama dan saat ini jadi dosen tetap di program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk Fakultas Tarbiyah atau di Pasca Sarjananya. Ini pengalaman jabatan, nah biasa aja lah jabatan mah. Kemudian ini keterampilan dan keahlian. Nah, ini ada ID Scopus, ada Google Scholar. Jadi kalau Anda rada rajin buka Google Scholar atau Google saja, Google, tulis Google. Nanti Anda tuliskan di sini nama saya. Ini ada namanya sudah ya. Ini ada Google Scholar. Google Scholar itu prokib aktifnya para penulis, Pak. Jadi kalau kita menulis, publikasi nanti disitasi oleh Google Scholar. Ini Google Scholar. Dan setiap Anda bisa bikin Google Scholar. Mudah kok. Yang penting punya tulisan. Kalau belum punya tulisan gimana? Ya tinggal nulis aja. Nanti harus publikasi. Ini. Seperti tadi saya sampaikan pada Anda, saya punya jurnal. Jurnalnya di jurnal Epistemic yang tadi. Itu ini download ya. Download. Nanti ada template-nya ini yang tadi tuh. Yang tadi tuh ya. Nanti mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya atau saya nanti bikin video khusus untuk membahas tentang ini. Ya. Nih. Ini template jurnalnya. Nah, ini artikel-artikel yang sudah pernah publish. Ini sekarang juga kita mau publish lagi artikelnya. Kita tinggal buka ini arsip ya itu nama bahasa Indonesianya tulisannya arsip. Lalu nanti masuk ke sini, Pak. Nah, ini yang terbit bulan Mei, bulan Januari, bulan apa. Dan ini tinggal diklik aja. Nanti akan ada artikel-artikel jurnal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dibaca. Ini artikelnya. Judul di atas berbahasa Indonesia, judul bawah bahasa Inggris. Downloadnya sudah ratusan. Alhamdulillah.
Ternyata banyak dibaca juga oleh orang-orang. Dan ini fokusnya di pendidikan. Gitu. Kita ya. Nah, Bapak Ibu, belajarlah untuk sesuatu yang belum pernah Anda belajar. Walaupun ya seperti anak bayi yang harus melepas susu dari ibunya, dia harus sudah siap melepaskan itu. Kenapa? Karena dia mau makan yang lebih enak sebetulnya, makan pisang, makan naonnya, ya makan nasi gitu ya. Karena lepas dari air susu itu dia akan masa transisi, tapi dia akan settle ketika dia menemukan hal yang lain. Jadi eh, inna apa eh, sesungguhnya dalam inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Jadi kesulitan menurut kita hakikatnya adalah jalan untuk memudahkan kita. Cuma kita itu cara pandangnya karena melihat susahnya aja gitu maksudnya. Ini Pak, artikel-artikelnya bisa dicek tuh, ya. Bisa dicek di sini satu persatu. Tapi ada template-nya ini. Nah, nanti saya akan ajarkan Anda bagaimana cara menulis artikel menggunakan AI. Bagaimana Anda harus menyiapkan dulu yang namanya referensi-referensi. Supaya nanti menggunakan AI-nya itu cerdas, Pak. Bukan pengguna AI yang bodoh. Karena pengguna AI juga ada yang bodoh, Pak. Anda bikin artikel yang bisa submit Sinta 2 itu mudah sebetulnya. Saya beberapa waktu lalu nulis sebuah artikel dan insya Allah bulan Desember ini akan terbit di jurnal Sinta 2 di apa? Di Al Islah. Al Islah itu ini nih. Al Islah ini bayarnya 1.700.000. Nah, lumayan, tapi nggak masalah kalau untuk sebuah publikasi yang ini ratingnya bagus sih kita lanjut terus. Nih kalau Anda mau tahu, ini Al Islah bayarnya berapa? Nih, APC-nya 1,7. APC itu Siapa? Nah, Article Processing Charge. Tapi ada juga yang gratis. Udah apa? Saya tadi Kenapa tuh? Pak Dojol, Kang Dini, izin Kang Dini. Kenapa itu bocor ya? Ya, siap, Dok. Aman. Oke. Seperti kalau saya pernah menulis di sini 2 kali. Tuh, di sini. Pertama, ini dulu yang tahun 2022. The effect of teacher professional competence and learning facilities on student achievement. Lalu yang kedua ini yang tahun 2024. Integration of Kindi's holistic education philosophy and its relevance to the implementation of the independent curriculum in Madrasah Aliyah. Nah, yang sekarang lagi diproses itu judulnya ini. Ini terbitnya konon katanya bulan Desember. Sudah form Desember terbit. If ini nih, ini nih artikelnya tuh. The application of Islamic value-based leadership in the healthy madrasah program at Madrasah Aliyah Negeri. Tuh. Jadi nulis itu bukan sesuatu yang susah kalau tahu caranya. Dan menulis itu sudah sesuatu yang harusnya jadi habit. Tadi ada yang mengatakan, saya lupa dari siapa. Ya menulis dakwah itu dengan banyak hal, artinya dengan menulis. Dan menulis itu juga tidak dibatasi dengan menulis artikel juga. Anda nulis puisi, nulis cerpen, atau nulis apapun itu silahkan. Yang penting ya menulis itu bagian dari bagaimana mencatatkan diri Anda dalam panggung sejarah peradaban manusia. Gitu. Nah, Bapak Ibu, yang beginian itu harus dipelajari. Harus dipelajari. Sebagai seorang magister, yuk kita pelajari dari hal-hal yang sederhana yuk. Mana yang sederhana tuh? Nulis dulu deh yang ringan-ringan. Nulis yang ringan-ringan tuh kayak gimana? Nih, nulis yang ringan tuh kayak, sebentar saya tulis ininya. Hmm, tuh.
saya ada banyak tulisan yang terbit di sini, di apa ya sebetulnya, LTN Jabar. Ini enggak bagus ini. Sudah 12.30, bentar lagi ya, bentar. Anda baca ini LTN Jabar, masuknya kota Sukabumi. Tahu, di sini tulisan saya ada kelana nulis di sini T, nggak bicara nih, kota Sukabumi, kota Sukabumi. Nah, Hotsmith ada juga yang radar, radar Bali, radar Bali, Jawa Pos. Anda bisa cek di bagian cari berita, tulis nama saya. Biasanya nanti akan muncul tulisan-tulisan. Ini ada filosofi penulis tangguh. Ada juga, nggak ada, mana ya? Ini harusnya ada nih. Tapi kalau enggak, di sini nih, di LTN Jabar, nanti masuknya ke bagian ini. Nah, ini nih. Kalau ini, Anda tulis nama saya di sini, Kotasmi LTN Jabar. Satu hari itu minimal satu artikel, artikel ini ya, artikel warung kopi lah sebutnya. Tuh. Setiap peristiwa kita coba tanggapi, saya pikir bisa. Facebook Anda kan bisa Anda manfaatkan untuk itu. Coba itu, kayak saya nulis 5 hari yang lalu tuh, menyikapi tragedi Ponpes Al-Khazini, pentingnya kepatuhan terhadap persetujuan bangunan gedung. Kalau saya lagi bahas tentang NPD itu banyak sekali. Ketika merespon ada kuota haji yang bermasalah, kuota haji diperdagangkan, luka kolektif bangsa yang dipertaruhkan. Dan tulisan-tulisan ini akan terus ada kalau ini belum dihapus, karena akan dibaca orang. Jadi mulailah dari hal yang sederhana dulu, bikin artikel yang bisa dibaca gitu. Karena saya lagi kesang seram, kegandrungan untuk belajar manajemen pendidikan Islam plus eh, apa digipreneur contohnya, nah, saya jadi banyak nulis begini. Ini sudah lebih dari 20 lah, lebih. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa meninggalkan umur kita yang pendek ini, Pak. Bagaimana cara menyambungkan umur kita ya dengan karya gitu. Imam Syafi'i itu meninggal di usia 55 tahun. Tapi namanya hari ini sampai dengan detik ini masih dikenang, masih dibaca orang kitab-kitab. Berarti kalau ingin panjang umur, salah satunya bikin karya, Pak. Bikin karya. Tuh, oke. Nah, kenapa menulis itu harus dikenalkan oleh saya pada Anda? Satu, karena saya pemula jurnal. Yang kedua, supaya Anda melihat menulis bukan lagi menjadi beban, tapi sesuatu yang bisa dipegang. Ya. Dan nanti saya akan kirimkan semua bentuk yang wajib Anda pelajari. Minggu depan mas saya masih tetap paparan. Nanti saya kirimkan apa sebuah video khusus untuk Anda pelajari bagaimana cara menulis artikel, bagaimana cara melakukan citasi, dan bagaimana menuliskan apa teknik pengutipan. Yang paling penting, instalkan di laptop Anda, Mendeley, Canva contohnya, atau DeepSeek, silahkan
Itu untuk di download terlebih dahulu, diinstal. Nah, kalau untuk apa internet apa sorry apa barusan tuh? ChatGPT dengan DeepSeek itu tidak usah download, tinggal tulis aja webnya, nanti Anda tinggal beroperasi di situ. Oke, Bapak Ibu, waktu kita semakin sempit karena sudah lewat 5 menit. Mohon maaf, waktu istirahatnya saya ganggu. Ceritanya mata kuliah paradigma baru pendidikan agama Islam ini menawarkan tentang bagaimana Anda berdiskusi tentang cara-cara pendidikan agama Islam merespon tantangan zaman. Intinya itu sebetulnya. Tapi dengan cara-cara yang dengan paradigma baru. Paradigma itu nama lainnya kerangka berpikir. Bagaimana kerangka berpikir yang baru itu untuk PAI. Karena kita masuk zaman digital, banyak guru yang belum ngeh dengan perlunya bikin konten-konten positif. Orang lain bikin konten sampah dapat duit. Masa kita guru agama, guru PAI bikin konten nggak bisa? Ya malu harus belajar gitu maksudnya. Anda nggak bisa, "Ah, sudah saya mau umur nangis akut contohnya atau lanjut." Enggak juga. Semua berproses. Ya. Jangan Anda bilang umur lah ke ngobrol ke kieu mah. Saya mau kasih tahu, Pak. Umur itu hanya angka. Oke? Sama seperti hanya berat badan, itu hanya angka aja. Ya. Tapi untuk urusan semangat, ya harus semangat. Jangan karena, aduh, abi mah OSIS, naon OSIS, otak sisa, aduh, jangan ngomong otak sisa. Ya, kuliah itu harus semangat begini, Bu. Bapak Ibu percayalah, kalau tidak punya semangat, Pak, dalam belajar, diri kita ya, diri kita. Terus kita mau ngandelin siapa, Pak? Mario Teguh ngomong depan Anda, menyemangati Anda. Area apa? Siapa itu? Eh, si Raymond Chin ngomong kepada Anda untuk supaya rajin kuliah dan lain. Gak bakalan bisa bikin Anda semangat, Pak. Kalau Anda sendiri nggak bikin diri Anda semangat gitu. Betul. Ya, jadi Ya betul. semangatlah. So, kumaha carana yang bisa mengerti, tapi muncul dari diri Anda bukan karena orang lain. Karena kalau munculnya dari orang lain yang nggak ada nggak nyemangatin Anda akan menjadi melahoi lagi seperti kerupuk kecayan. Sehingga seblak gitu loh. Seblak kan kerupuk kecayan kabeh itu. Enak kok. Anda mau jadi seblak. Buat Ada. perempuan, buat perempuan saya ingatkan jangan terlalu makan seblak. Rahim Anda kena itu baru tahu rasa loh. Betul. Nah, ngingetin aja, ngingetin. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya Mudah-mudahan Pak. mudah-mudahan ocehan saya hari ini bisa membuat Anda sedikit banyaknya merenung ya minimal ya yuk kita mencoba siga SPBU mah kita mulai dari nol ya Bu. Betul, siap. Nol terus. Lah mencoba untuk Siap. tidak mengeluh dengan keadaan Pak. Kita Siap, tuh Pak. sudah terlalu banyak diberikan rezeki oleh Allah dengan berbagai macam kelebihan yang luar biasa sih. Terus kita masih ngeluh gitu, aduh Pak, ya dosena anu, udahlah. Anda daripada capek-capek mikir anu saja, mending kena cari solusi. Ini setting. YouTube itu Pak, YouTube itu. Timimiti nu sajadah, tapi haram jadah, ayah kabeh Pak. Anda mau ambil yang mana, sok? Apa? Pilihannya ada di Anda sebenarnya. Jadi jangan sampai nyalahin orang lain. Kalau hari ini Anda belum bisa apa-apa, punten, saya nggak bakalan nyalahin orang lain. Salahkan diri sendiri. Kenapa tidak ambil sikap, ambil kesimpulan, ambil tanggung jawab? Karena itu untuk diri sendiri. Gitu. Pokoknya S2 ini harus beres. S2 ini harus tuntas. With or without you. Gitu, Pak. Dengan atau tanpa kamu, saya mah tetap mau kuliah. Gitu, Pak. Semangat. Siap dong. Betul. Ya, ulah kia. Aku mah kalau kamu nggak beres, aku juga enggak. Ihui, itu mah ihui. Aduh, ulah lebay, ulah gombal-gombal ting lah. Cangkel. Ulah semangat, Pak. Semangat. Ketika Anda menemukan sesuatu yang nenggar cadas bahasana, percayalah
Kalau kata Tan Malaka, terbentur, terbentur, terbentuk. Anda kalau ingin terbentuk itu yang dibentur-benturkan dulu, Pak. Jadi nyatu orang tinggal liwe, Pak. Peso di dapur oge, kita kan tuh ujung-ujung peso atau awal nama tina naon tina biji, Pak. Dipanaskan, ditakolan, diasupkan kena cai, ditakolan deui, dipanaskan terus gitu, Pak. Tapi kan diasah. Makanya jelema Pak kuliah unggal minggu, mata teu pinter aneh makanya, Pak. Kuliah lamun teu kata bener teh asa ku teu berubah teh asa ku kebangetan. Cek Bang Haji teh mah terlalu. Mantap. Nanti saya akan sampaikan RPS-nya, mata kuliahnya, dan minggu depan saya bicara tentang dua materi. Pertama materi tentang konsep dasar paradigma baru PAI, kemudian tentang teori pendidikan agama Islam. Saya akan coba bedah itu. Bapak Ibu silakan nanti referensinya saya akan kirim di grup apa yang harus Anda baca. Karena Anda ada tugas lain yaitu Anda harus membuat resume tiap pertemuan dari materi-materi yang saya sampaikan untuk sebagai output dari setiap perkuliahan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimaklumi, dan dilaksanakan. Ada Siap, pertanyaan? insya Allah. Boleh? Cukup. Mau nanya bisa loba tugas. Link tadi Pak Dokter, link untuk template, Ya Pak, link untuk ya template template artikel tadi, ya. artikel, Nanti linknya saya link kirim. template untuk Nanti artikel. linknya. Ya Nanti Pak. linknya saya kirim. Nanti linknya saya kirim. Pokoknya ini video video ini saya rekam. Kuliah kita ini saya rekam. Siap, Dok. Rekamannya saya upload di YouTube saya. Nanti Anda boleh buka kapan saja, di mana saja untuk ikuti perkuliahan. Ya. Ya Pak. Oke, Bapak Ibu, terima Terima kasih. kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.